Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah perancangan peraturan perundang-undangan, kuliah yang memang dirancang untuk mahasiswa strata 1, terutama kajian hukum tata negara. Tetapi tentu saja kajian ini tidak hanya penting bagi mahasiswa strata 1 Fakultas Hukum, tetapi juga mahasiswa strata 1 di bidang studi ilmu politik, mungkin di FISIP. Bahkan tidak hanya itu, bagi seluruh mahasiswa, bahkan bagi seluruh warga negara, penting untuk mengetahui secara dasar mengenai peraturan perundang-undangan. Alasannya sederhana, karena seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan tidak hanya itu, seluruh aspek kehidupan personal dalam relasinya dengan personal lain, bahkan dengan warga negara yang lebih besar cakupannya, seperti RT, RW, kecamatan, daerah, kabupaten dan kota gitu ya, lalu provinsi dan negara, itu punya relasi yang kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misal, seseorang harus bayar pajak daerah, itu diatur di dalam peraturan daerah. Seseorang harus bayar pajak penghasilan, itu tidak hanya diatur di dalam peraturan daerah, tetapi juga diatur di dalam undang-undang. Nah, artinya semua orang berhak tahu kalau undang-undang mengatur apa konsekuensinya, apakah ada perlindungan terhadap hak warga negara, sehingga orang bisa membela dirinya terkait dengan peraturan-peraturan yang bermasalah. Jadi kuliah ini tentu saja juga penting bagi seluruh warga negara yang ingin mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan. Buku yang menjadi acuan perkuliahan ini, primary resources-nya adalah tentu saja selain Undang-Undang Dasar yang mungkin tidak banyak kita singgung, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 berupa perubahan terhadap Undang-Undang 12 tadi. Kedua undang-undang tadi adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kuliah ini juga punya sumber utama buku yang menjadi acuan dalam pembahasannya, yaitu buku karya Profesor Jindi Asidiki berjudul Perihal Perundang-undangan. Banyak buku yang juga penting dan mestinya juga dibaca orang-orang yang ingin mengaji tentang peraturan perundang-undangan, karena buku-buku ini dianggap sebagai buku masterpiece pakar perundang-undangan. Misalnya buku Profesor Maria Farida Endarti, mantan hakim konstitusi, lalu buku guru beliau Profesor Hamid A. Atamimi, lalu tentu saja buku misalnya buku Profesor Yuliandri terkait ilmu perundang-undangan menjadi bahan asupan yang penting. Tetapi untuk perkuliahan kali ini saya menggunakan sumber utama buku Profesor Jindi Asidiki dengan beberapa pertimbangan. Mungkin karena ketiga buku yang saya sebutkan itu belum disesuaikan dengan kondisi peraturan perundang-undangan kekinian, sehingga buku itu mungkin bisa dipahami oleh mahasiswa tingkat lanjut atau orang-orang yang betul fokus mengkaji studi soal perundang-undangan. Yang kedua, bahan lainnya adalah modul pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan karya Pak Soni Maulana Sikumbang, Bu Fitriani Ahlan Syarif, dan Pak Ehadi Salampesi.
Mungkin bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ketiga figur ini dikenal akrab karena mereka merupakan pengampu mata kuliah rancangan peraturan perundang-undangan atau disebut pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bukunya akan saya gunakan, modul mereka akan saya gunakan untuk perbandingan hidasan saya terhadap buku karya Profesor Jimli Asidiki. Bab pertama buku Profesor Jimli bercerita tentang norma dan keputusan hukum. Beliau terlebih dahulu menjelaskan apa itu norma atau disebut dengan bahasa lain kaidah hukum. Secara semantik, norma berasal dari kata Latin nomos. Itu kata asal dari norma, dan kaidah berasal dari frasa bahasa Arab, kata bahasa Arab yaitu qaidah yang artinya ukuran atau nilai pengukur. Jadi dua-duanya ini dianggap hal yang sama dalam penggunaan bahasa di Indonesia. Norma bermakna pelembagaan nilai-nilai tadi, nilai-nilai baik dan buruk dalam tata aturan yang berisi hal yang boleh, yang dianjurkan, dan yang menjadi perintah. Jadi itu pemaknaan norma hukum. Berdasarkan pengertian itu, maka norma dapat, menurut Profesor Jimli, berisi satu, kebolehan, atau dalam bahasa Arab halal, dalam bahasa Latin permittere. Kedua, anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu. Ini dalam bahasa Arab sunnah. Ketiga, anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu. Jadi jangan kerjakan, makruh dalam bahasa Arab. Keempat, perintah positif untuk melakukan sesuatu atau sebuah kewajiban, obligatory. Dan kelima, perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu, tidak boleh. Itu di dalam bahasa Arab haram, atau larangan dalam bahasa Indonesia, dan prohibere dalam bahasa Latin. Beliau mengutip norma harus berkemungkinan berisi terhadap 5 hal itu dari pandangan Profesor Hazairin dalam bukunya Hukum Islam dan Masyarakat. Prof. Jimli berpendapat, menurut hukum barat, kata beliau, norma itu hanya berisi 3 saja. Obligatory atau mohen atau kewajiban. Kedua, larangan, hebot, prohibere. Ketiga, boleh, verbot, permittere. Jadi 3 saja, kewajiban, larangan, boleh. Kalau dia tidak dilarang, boleh. Sesuatu yang boleh belum tentu wajib. Jadi 3 hal itu saja yang menjadi isi dari norma hukum berdasarkan perspektif barat. Sementara itu, di luar norma hukum terdapat kaidah kesusilaan atau etika, kaidah sopan santun dalam arti sempit yang tidak dapat dikatakan norma hukum sebelum kemudian kaidah kesusilaan itu diundangkan. Etika itu menurut Prof. Jimli berguna untuk memagari kehidupan pribadi dan masyarakat yang berupa tindakan patut
atau tidak patut. Contoh misalnya, orang tidak boleh bersuuzon, tidak boleh curi gasong, tidak boleh benci berlebihan gitu ya, tidak boleh mudah marah, tidak boleh iri dengki. Hal itu tidak bagian dari norma hukum. Sampai kemudian kalau ada yang ingin mengaturnya ya, sebagian ahli berkata tidak boleh nilai-nilai etika itu diatur. Dia hidup sebagai sesuatu yang diakui dan mesti dihormati dan dijalankan oleh masyarakat. Norma hukum itu punya tujuan. Jadi kenapa kemudian dicantumkan di dalam peraturan atau keputusan hukum? Norma hukum itu punya tujuan untuk menciptakan atau membangun kedamaian hidup antar pribadi. Beliau, Prof. Jimli, mengutip Recht wil de vrede. Jadi orang membuat norma hukum, membuat peraturan perundang-undangan, membuat kebijakan hukum, tujuannya adalah membangun tata kehidupan yang damai antar umat manusia. Makanya kalau kita lihat berdasarkan buku Prof. Jimli, sebenarnya tugas aparat penegak hukum itu adalah memastikan agar norma-norma itu terwujud sehingga tercapailah tujuan dari norma hukum, di mana masyarakat hidup damai, ya, hidup tenang, ya. Maka aparat penegak hukum itu bertugas to preserve peace, ya. Bagaimana mereka bisa memelihara atau mewujudkan perdamaian. Nah, jangan aparat pula yang kemudian menciptakan kekacauan, menimbulkan ketidakadilan, dan menimbulkan permasalahan hukum. Kalau kemudian aparatnya jauh dari apa yang diharapkan dari pembentukan norma hukum, niscaya tujuan dari kita membentuk norma hukum tidak akan pernah tercapai. Berlaku prinsip Taverne, ya. Berikan aku undang-undang yang terburuk sekalipun, asal diberikan jaksa yang baik, polisi yang baik, hakim yang baik, maka tegaklah hukum itu. Jadi norma hukum itu tugasnya jadi pagar untuk mengarahkan aparatnya agar bisa menerapkan tujuan dari norma itu. Nah, kalau aparatnya bermasalah, ya kata Taverne, hukum yang buruk, kalau aparatnya baik akan tegak kebaikan. Sebaliknya, kalau hukumnya baik, norma hukumnya baik, kalau aparatnya buruk, tidak akan pernah terwujud tujuan dari norma hukum. Itu pendapat Taverne. Jadi untuk memenuhi harapan dan tujuan itu, maka setiap norma hukum harus menghasilkan keseimbangan antara, ya, tiga nilai hukum menurut pakar hukum, ya. Satu, kepastian hukum, certainty, zekerheid. Kedua, keadilan, equity, billigheid. Ketiga, kebergunaan atau kemanfaatan atau utility. Jadi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Nah, ini menjadi tiga nilai penting hukum. Kalau teman-teman membaca buku Prof. Sachipto Raharjo, katanya suatu saat akan ada benturan dari tiga nilai hukum itu. Manakah yang lebih didahulukan, kepastiankah, keadilankah, atau kemanfaatan hukum? Suatu waktu dalam kasus tertentu akan terjadi Spannungsverhältnis, ya, ketegangan di antara ketiga-tiganya. Lalu pertanyaan siapakah nilai manakah yang terlebih dahulu diwujudkan? Menurut Prof. Sachipto, itulah keadilan. Kita akan bahas itu di kuliah kalau sempat saya membahas soal filsafat hukumnya, tapi itu nanti. Norma hukum itu dapat dibedakan atas sifat daya berlakunya. 3.
atas sifat daya berlakunya. Satu, bersifat imperatif. Hukum bersifat memaksa. Ya. Kedua, bersifat fakultatif. Hukum bersifat mengatur. Dan ketiga, bersifat campuran. Ada kalanya bersifat memaksa dan mengatur sekaligus. Jadi nanti di hal berikutnya kita akan bahas kapan dia mengatur, kapan dia memaksa, dan kapan dia akan campuran. Norma hukum dapat pula dibedakan atas sifat subjek hukum yang terdampak terhadap berlakunya norma itu. Satu, bersifat umum dan abstrak, general and abstract norm. Norma umum dan abstrak karena ditujukan kepada semua subjek hukum terkait, ya, siapa saja terkena. Kita mengenal ini dengan azas erga omnes, ya, tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan individu yang konkret atau orang yang jelas, ya. Jadi seperti undang-undang, siapa saja yang terkait dengan pasal-pasal yang dibunyikan undang-undang itu maka akan terdampak dengan peraturan itu. Kedua, bersifat konkret dan individual. Concrete and individual norms. Norma hukum ini akan ditujukan kepada orang tertentu, pihak, subjek hukum tertentu, misalnya terhadap norma hukum dari pengadilan, vonis pengadilan, misalnya satu. Kedua, norma hukum yang ditentukan pejabat pemerintah, bestur, ya, pejabat pemerintah, dia dinaikkan pangkatnya, siapa itu disebut namanya, jadi disebut individunya. Tidak mungkin surat sebuah pengaturan yang konkret individual dengan tujuan orang yang jelas itu akan berlaku untuk orang yang lain. Si A yang naik pangkat, saya yang GR, atau tidak mungkin dengan peraturan. Ketiga, norma hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, misalnya seorang kebijakan ditahan, itu harus konkret individunya, siapa yang mau ditahan. Keempat, norma hukum dalam perjanjian perdata, misalnya sewa menyewa antara si A dan si B, si C misalnya. Itu harus konkret, siapa saja individunya, perlu disebut jelas dan tidak mungkin terganti kepada individu yang tidak disebut dalam perjanjian. Jadi hanya ada dua, yang bersifat umum dan abstrak, dan kemudian bersifat konkret dan individual. Nah, itu norma hukum yang dibedakan atas sifat subjek hukum yang terdampak. Di perkuliahan, di dalam buku Prof. Jimli perihal perundang-undangan, memang beliau tidak menyebutkan pembagian itu langsung berdasarkan kelompoknya, tapi saya mencoba memaknai pembagian-pembagian yang beliau bentuk untuk memudahkan kita memahami pengelompokan norma hukum yang Prof. Jimli maksudkan. Norma hukum punya bentuk yang jelas begitu dia dilakukan. Jadi bentuk perbuatan norma hukum itu terdiri dari 3 hal. Satu, bentuk norma itu, ya, bukan pembagiannya tadi. Jadi norma hukum itu bentuknya apa saja. Satu, berupa pengaturan yang menghasilkan produk peraturan, regeling, ya. Produk ini tidak bisa diberikan nama lain selain peraturan. Kalau dia bersifat erga omnes, ya, siapa saja yang berkaitan dengan hal yang diatur dalam peraturan itu, maka dia akan terdampak. Maka produk yang seperti ini disebut peraturan. Kedua, penetapan yang menghasilkan produk berupa ketetapan atau keputusan. Ini yang kita kenal dengan base checking, ya. Produk hukum pada perbuatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif
yang kemudian harusnya disebut ketetapan atau keputusan. Nah, jadi ada juga problematikanya dalam praktik di Indonesia ya. Misalnya praktik di peradilan biasanya kebiasaan pengadilan untuk menyebut sesuatu yang terkait keputusan administrasi mereka, bukan putusan hukumnya. Jadi kebijakan administrasinya disebut penetapan peradilan. Jadi ini menurut Prof. Jimli tidak tepat karena kata penetapan adalah kata benda, bukan kata yang menggambarkan hasil dari sebuah tindakan. Jadi ini soal pilihan kata ya, tapi yang terjadi dalam praktiknya adalah penetapan pengadilan. Ketiga, bentuk norma hukum, jadi regeling, beschicking, dan ketiga adalah vonis, ya, penghakiman atau pengadilan menghasilkan sebuah putusan disebut vonis. Jadi ada 3 bentuknya, 1 peraturan, beschicking, dan vonis. Jangan lupa 3 hal itu. Meskipun dalam hal peraturan terkesan regeling itu adalah kewenangan dari wakil rakyat untuk membuat peraturan, dalam praktiknya ketiga cabang kekuasaan utama berwenang membuat norma hukum regeling itu. Selain DPR ya, eksekutif, yudikatif, lembaga negara lain ya. Prof. Jimli hanya menyebut DPR, eksekutif, dan yudikatif atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini kan menjelaskan bahwa bentuk kelembagaan tidak hanya legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi ada lembaga-lembaga negara lainnya yang tidak tepat digolongkan ketiga bentuk cabang kekuasaan utama, legislatif, yudikatif, eksekutif itu. Lembaga negara lainnya itu, baik eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lain, seperti lembaga independen, dapat pula mengatur dan membuat peraturannya sendiri, ya, untuk melaksanakan kewenangannya. Untuk kemudian adanya pendelegasian dari pembuat undang-undang melalui undang-undang agar lembaga terkait mengatur hal itu lebih detail. Jadi undang-undang tidak mengatur lebih detail, tapi diberikan pendelegasian oleh pembuat undang-undang di dalam ketentuan undang-undang agar kemudian lembaga tertentu mengatur. Jadi makanya timbul istilah judicial legislation, ya, legislasi hasil karya kekuasaan kehakiman. Menurut Prof. Jimli mengutip beberapa ahli, judicial legislation is the rule-making power of the superior courts for the regulation of their own procedure. Jadi ini adalah kekuasaan untuk membentuk aturan dari peradilan tertinggi, dalam konteks kita Mahkamah Agung, untuk membuat peraturan terkait dengan prosedur mereka sendiri. Ya. Jadi mereka berhak mengaturnya. Inilah yang disebut judicial legislation. Ini, kata Prof. Jimli, adalah bentuk yang paling tepat dari produk legislasi yang kemudian dikecualikan, yang kemudian ini tidak bisa menurut Prof. Jimli membuat hukum baru sebagai presiden. Jadi ini bukanlah presiden ya. Jadi peraturan lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh dianggap sebagai presiden atau putusan-putusan yang dapat dianggap sebagai contoh jurisprudensi ya. Itu sebabnya ada judicial legislation, ada executive legislation. Kalau judicial legislation terkait dengan peraturan yang dibentuk dalam rangka mereka menjalankan prosedur terkait kewenangan mereka sendiri. Terdapat juga executive legislation
yang merupakan legislasi atau peraturan yang dibentuk eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang menjadi kewenangan mereka, menjadi kewajiban mereka dalam melayani publik. Nah, tujuannya agar roda pemerintahan itu betul-betul berjalan sebagai subordinate law. Jadi ada upaya mendelegasikan atau subordinate law dari pembuat undang-undang untuk mereka agar mereka bisa menjalankan proses penyelenggaraan administrasi bernegara lebih detail dan lebih runut lagi dibandingkan apa yang ditentukan di dalam undang-undang, tanpa tentu saja bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Itu peraturan-peraturan yang terdapat di lembaga. Memang dalam praktek ya, dalam sistem hukum common law, mereka kebanyakan berciri-ciri tidak menjadikan sumber utama dalam proses penegakan hukum itu adalah undang-undang atau regulasi tadi, tetapi lebih banyak kepada putusan hakim. Jadi ini yang membedakan negara common law dengan civil law, yang negara-negara civil law seperti Indonesia lebih menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pilihan utama. Nah, walaupun kemudian dalam perkembangannya ya, kedua negara sudah masing-masing saling mencontoh. Misalnya negara common law, mereka juga mulai lebih rajin membuat peraturan perundang-undangan sebagai bagian penting untuk proses penyelenggaraan kehidupan yang lebih tertata. Negara-negara civil law juga menggunakan putusan-putusan hakim sebagai acuan utama. Kita contohnya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak bisa kita tidak anggap sebagai acuan utama, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah tafsir paling resmi terkait dengan konstitusi kita. Saya boleh berpendapat berbeda dengan para hakim konstitusi yang mulia, tetapi itu hanyalah pendapat ilmiah. Pendapat ilmiah itu boleh berbeda-beda, atau pendapat personal sekalipun boleh berbeda-beda, tetapi yang akan tetap dipakai adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti tidak boleh dikritik ya, bisa saja karena Mahkamah Konstitusi putusannya berbeda-beda lalu dikritik orang, dan itu wajar. Di banyak peradilan, sekalipun kritik terhadap putusan hakim, putusan-putusan peradilan, seberwibawa apapun peradilan pasti ada. Nah, ini yang perlu kita maklumi. Nah, jadi jangan marah juga, peradilan tidak boleh marah, orang-orang juga tidak boleh terlalu marah berlebihan kepada pengadilan. Jadi ada perkembangan yang luar biasa ya dalam masing-masing negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law ya. Common law itu lebih beranjak kepada kebiasaan hukum dan putusan peradilan, civil law sebaliknya lebih menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan. Kan di dunia ini ada 3 katanya sistem hukum, common law, civil law, campuran. Nah sekarang rata-rata di dunia sudah campuran semua. Nah tidak jelas betul jenis kelaminnya ya, kurang lebih. Ya, itu perkembangan apa. Nah, apa kelebihan ya sebuah peraturan yang diundangkan ya dibandingkan vonis peradilan misalnya. Kelebihan statutory law kata Porchundy atau peraturan perundang-undangan itu terdapat banyak hal, kita akan singgung ya. Setidak-tidaknya statutory law, statu ya, atau peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 2 jenis. Pertama, primary legislation atau peraturan perundang-undang itu. Kedua, secondary legislation, subordinate legislation. Jadi apa turunannya? Peraturan presiden, peraturan pemerintah ya.
peraturan menteri yang kita perdebatkan. Di banyak negara peraturan menteri itu tidak ada. Di Indonesia aja semua menteri ingin buat peraturan, dan kadang-kadang berbeda dengan undang-undang dan peraturan presiden. Itu anehnya. Nah, ada dua jenis itu, undang-undang dan turunan undang-undang, ya, primary legislation dan turunannya yaitu subordinate legislation atau secondary legislation. Jadi dua itu saja. Apa kelebihannya? Undang-undang menurut Prof. Jimli itu dapat membentuk atau menghapuskan aturan yang berlaku. Sementara presiden atau putusan peradilan atau case law hanya dapat membentuk atau menyatakan berlakunya suatu hukum. Mereka tidak boleh kemudian ini pidana, ya Anda kena pidana, itu perlakuan. Mereka tidak boleh ubah, ini undang-undang pidana ini harus nggak dipakai, ini tidak boleh begitu. Mereka menerapkan atau tidak menerapkan. Kedua, undang-undang itu tidak hanya sumber hukum, tapi juga efektif meninggikan, mengubah, dan membatalkan hukum yang eksis. Presiden tidak dapat menghapuskan hukum yang berlaku. Tadi saya sudah singgung. Meskipun putusan hakim acap kali lebih bagus dari produksi legislasi. Hakim orang hukum gitu ya, sedangkan orang legislatif di legislasi campuran apa saja ada makhluknya di sana ya, bergantung kesukaan publik luas. Ketiga, presiden tidak dapat menelusuri jejaknya sendiri. Saya jujur saja tidak begitu memahami maksud penjelasan Prof. Jimli dalam hal ini, karena beliau mengutip kalimat asing dan tidak menjelaskan apa maksudnya. Saya tidak ingin interpretasi lebih jauh, tetapi hemat saya ini karena pembuat undang-undang kan punya catatan mengenai kenapa sebuah aturan dibentuk, apa alasannya, apa backgroundnya. Jadi ada semacam rekam jejak ya, semacam memory phantom-lifting atau notulensi rapat-rapat terkait pembentukan undang-undang. Mungkin itu maksudnya. Sementara kan hakim rapat-rapatnya dirahasiakan, tiba-tiba sudah menjadi putusan, dan itu tidak boleh disaksikan oleh publik. Nah, ini memang harus saya akui, saya tidak ingin menafsirkan. Beliau Prof. Jimli menjelaskan seperti itu, dan itu menurut saya perlu dijelaskan lebih lanjut oleh beliau sendiri apa maksudnya. Kelebihan keempat, legislasi atau undang-undang itu, peraturan perundang-undang itu memberikan kemanfaatan dari pemisahan dua fungsi pembentukan undang-undang dan peraturan pengimplementasiannya atau administrative law. Ya. Jadi legislasi bisa membedakan itu, tapi putusan peradilan tidak bisa membedakan itu. Ini fungsi dari pembentukan undang-undang, ini peraturan pelaksanaannya. Sementara putusan pengadilan tidak ada, dia langsung saja ini harus dilaksanakan. Kelima, prinsip keadilan yang menghendaki agar hukum lebih dulu diketahui umum sebelum hukum itu ditegakkan aparat penegak hukum dan pengadilan. Jadi ada upaya bagaimana undang-undang itu diketahui publik, publik sukanya apa, sebelum kemudian diterapkan oleh peradilan kah, oleh eksekutif kah. Nah, ini pembentuk hukum dan tujuan hukum yang pembentukan norma hukum yang baik. Di negara antah berantah kadangkala hukum itu, peraturan perundang-undang itu dibentuk tanpa kemudian melibatkan publik dan mengabaikan masyarakat luas. Nah, ini aneh sekali, padahal tujuan membuat norma hukum itu begitu agar publik lebih tahu dan bisa memberikan masukan sebelum dia diterapkan. Nah, ini banyak kasus ya di negeri antah berantah itu, ada omnibus law yang bahkan ketika orang di tengah bencana sekalipun dia tetap dilaksanakan, dibentuk
akhirnya orang-orang menjadi heran-heran ya. Orang semua fokus kepada penanggulangan bencana, tapi pembuat undang-undang di negeri antah berantah malah kemudian tetap memaksakan Omnibus Law. Ini bagi saya aneh sekali. Emang orang butuh undang-undang Omnibus Law di tengah bencana. Kenapa wakil rakyat kita lebih fokus kepada Omnibus Law? Jangan-jangan mereka tidak mewakili kehendak rakyat, tetapi kehendak yang lain, kehendak antah berantah. Yang keenam, legislasi dapat dibuat dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus yang belum terjadi. Jadi orang-orang sudah memperkirakan jangan-jangan ke depan begini, teknologi semakin maju, ini sudah ada perkembangan artificial intelligence. Bagaimana pengaturannya? Harus dibuat pengaturannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang kemudian orang hukum, pembuat undang-undang akan lakukan untuk kemudian memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi. Sedangkan sistem presiden atau case law, putusan hakim itu harus lebih dulu mereka menunggu kasus, lalu mereka akan melihat ya, wah ini kasusnya luar biasa ini. Oh tidak ada, kita coba cari di undang-undang tidak ada, di putusan hakim yang sebelumnya tidak ada. Ayo kita putuskan sesuai dengan kebijakan kita sendiri. Jadi ini perbedaan mereka. Bagi penganut yang percaya bahwa kaidah norma hukum itu lebih penting dibandingkan sistem preseden, percaya bahwa norma hukum itu adalah format terbaik ya, super terbaik ya, dari legislasi. Selain dia singkat, jelas, mudah diakses dan dimengerti publik luas, dibandingkan putusan hakim yang kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa hukum ya untuk mencapai apa yang hakim sebut sebagai terpenuhinya unsur-unsur dari sebuah norma. Jadi orang sebelum diputus membunuh misalnya, dia harus memenuhi unsur-unsur dari peraturan itu. Siapa pembunuhnya, siapa korbannya, bagaimana dia melakukan pembunuhan sehingga terbunuhnya orang, itu harus dijelaskan. Adakah niat baik, adakah niat jahatnya sebelum melakukan tindakan, itu yang harus dipenuhi di dalam sistem preseden. Itu akan memperumit orang. Karena harapannya dalam membuat undang-undang sebagai sebuah bentuk yang singkat, mudah dimengerti, jelas ya, dapat mudah diakses oleh publik luas. Nah ini kan problematika lagi di negeri antah berantah, tidak ada kemudian akses yang mudah didapat ya. Ini karena relasi antara pemilih dan pembuat undang-undang sebagai wakilnya terputus setelah mereka terpilih. Nah mestinya negara menggagas tidak adanya keterputusan relasi antara pemilih dan wakilnya yang akan membuat undang-undang. Sehingga pembuat undang-undang akan selalu memikirkan orang yang diwakili. Kalau sudah terputus setelah pemilihan, tidak ada relasi lagi, ya mereka akan melupakan pemilihnya. Di negara-negara lain dibangun bahwa pemilihnya masih bisa tuh mempetisi atau mengganti orang-orang yang mereka pilih kalau tidak bekerja dengan baik atau bekerja tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Di negeri antah berantah tidak akan pernah mau sebelum masyarakat mendesak. Jadi mendesaknya itu berbagai cara ya. Misalnya dalam pemilu besok, bilang aja saya tidak akan milih Anda pastikan dulu ya bahwa relasi Anda dan saya tidak akan terputus 5 tahun hingga pemilu berikutnya. Kalau enggak, apakah Anda ingin memberikan kami cek kosong? Setelah 5 tahun Anda kemudian melupakan kami. Itu kalau semua masyarakat menggugat, itu pasti calon-calon akan mau mengubah ketentuan undang-undang. Jangan masyarakat cuma minta mana kaos, mana sirupnya dalam pemilu. Ya akhirnya pembuat undang-undang bilang, wah pemilu itu harus boleh ada politik uangnya berupa kaos dan barang-barang yang tidak lebih harganya dari 65.000. Itu sama juga bohong. Masyarakat yang korup akan menghasilkan wakilnya yang korup.
wong wakilnya dari masyarakat. Jadi masyarakat harus kritis. Ini memang bukan salah masyarakat. Salah besarnya tetap terhadap pembuat undang-undang yang membuka ruang kesempatan itu. Tetapi masyarakat punya peran untuk merubah keadaan. Itu dibandingkan norma hukum peraturan perundang-undangan itu, konsep case law, presiden, putusan hakim itu juga punya kelebihan menurut pakar. Rojimli Asidiki mengutip E.V. Dicey ya, yang berpendapat bahwa moralitas pengadilan itu jauh lebih bisa dipercaya publik dibandingkan politisi. Pak E.V. Dicey sudah bilang puluhan tahun yang lalu ya, bahwa pengadilan itu jauh lebih baik moralitasnya. Seburuk-buruknya Mahkamah Konstitusi, seburuk-buruknya Mahkamah Agung, seburuk-buruknya peradilan di bawahnya, jauh lebih beradab moralitasnya dibandingkan politisi yang tidak taat hukum. Jadi singgungan beliau, saya kutip kutipan Prof. Jimli terhadap E.V. Dicey di bukunya Introduction to the Study of the Law. Legislation is the product of the will of politicians who are affected by the popular feeling and passion. That is why the judiciary often denounces statutes as wrong, tyrannical, unjust, or contrary to fundamental principles laid down in the written constitution. Jadi, legislasi itu adalah produk dari kehendak para politisi yang menyebabkan kehendak yang berasal ya dari kehendak populis, hasrat. Oleh karena itu ya, seringkali peradilan menyatakan peraturan perundang-undang itu salah, tirani, tidak adil, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang terdapat di dalam konstitusi yang tertulis. Jadi karena itu adalah kepentingan politik, wajar kemudian salah-salah. Jadi moralitas hakim dalam melihat aturan-aturan undang-undang yang dibuat politisi itu jauh lebih bisa dipercaya. Kedua, undang-undang sebagai hukum tertulis pada umumnya cenderung bersifat rigid, strictly bound within the limits of authoritative formulate. Jadi kaku sekali. Sementara case law lebih lentur dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terkait peristiwa sesungguhnya. Contoh, dulu kalau teman-teman mendengar kasus Mu'minah ya, Mu'minah itu mengambil 3 biji kakao. Lalu perusahaan kakao melaporkan ke polisi. Lalu polisi menahan. Karena apa? Di dalam undang-undang hukum pidana kita disebut barang siapa mengambil barang milik orang lain dihukum, begitu ya. Jadi rumusannya terpenuhinya, Mu'minah mengambil barang orang lain dihukum. Padahal ada tradisi di daerah itu mengambil biji-bijian untuk menjadi bibit mereka. Jadi Mu'minah tidak mengambil itu untuk mencuri pada hakikatnya ya. Anda ketemu biji di jalan yang ambil. Saya pernah mendengar kisah ya, orang dulu di beberapa desa, kalau mereka berjalan di kebun orang, kepanasan, haus, mereka akan ambil itu kelapa orang lain, minum, lalu dibelah, lalu ditaruh di batang kelapa. Kasih tahu ke orang pemiliknya, saya lewat halaman Anda, lewat kebun Anda, kebun kelapa Anda, haus sekali. Saya butuh minum, saya minta tolong saya ambil kelapa Anda. Ini buktinya. Dan itu tradisi yang mengatakan orang hanya mengambil itu karena dia haus, dia laporkan dengan bentuk meletakkan belahan kelapa itu di bawah pohonnya. Dan pemilik sudah menganggap itu sebagai tradisi yang dimaklum. Jadi bukan karena rakus diambilnya. Begitu juga kasus Mu'minah. Nah, hukum peraturan perundang-undangan
itu lebih kaku, tidak melihat itu. Makanya ada konsep the pure theory of law ya dari Carl Sand yang mencoba menghapuskan ya, prinsip di luar undang-undang. Apa itu? Prinsip sosial, keadilan, tradisi, kemasyarakatan, kepedulian, tidak ada. Semuanya hilang. Patuhi hukum dulu. Nah, ini prinsip peraturan perundang-undangan. Case law berbeda. Dia melihat dulu, kamu mencuri karena apa? Karena lapar, karena apa? Nah, yang ketiga, keuntungan dari case law, dia membandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang, rumusan norma hukum mendahului kehendak dari berhukum sesungguhnya. Jadi sebelum undang-undang dibentuk, hukum itu sudah berlaku. Tapi oleh perumus norma itu bisa berbeda apa yang diatur dengan yang dikehendaki praktiknya, praktik berhukumnya di masyarakat. Berbeda dengan case law, dia tidak ada batasan, dia akan mencoba menggali nilai-nilai dan kemudian menemukan jiwa dan tujuan dari berhukum itu lalu menerapkannya. Gitu ya. Itu sementara untuk kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Saya takut kepanjangan. Terima kasih. Selamat.